Malam itu suasana di base camp Waringin Jati cukup ramai. Banyak pendaki yang baru tiba dan ada juga yang sudah bersiap untuk naik. Bahlil bersama keempat temannya, Bowo, Owi, Mega, dan Puan baru saja mendaftarkan diri di pos registrasi. Seorang penjaga base camp memberikan mereka bungkusan kecil yang berisi air gula. Katanya, "Ini ya, simpan baik-baik. Kalau di jalan ada yang lemas, minum ini," kata si penjaga sambil menatap mereka satu persatu. Bahlil menerima bungkusan itu dengan heran. "Air gula, Pak?" tanyanya. Si penjaga mengangguk pelan. "Iya, ini penting. Jangan dianggap remeh. Ini bisa menyelamatkan kalian kalau tiba-tiba badan drop di jalur pendakian." Selesai registrasi, penjaga itu kembali bertanya, "Di antara kalian ada yang lagi datang bulan?" Suasana sempat hening. Mega, salah satu dari dua perempuan dalam rombongan itu, mengangkat tangan dengan ragu. "Saya, Pak. Kenapa ya?" Penjaga itu menatapnya serius. "Nah, kalau begitu Mbak cukup sampai di camp Gagak Putih saja ya. Jangan coba-coba naik sampai ke puncak." Mega mengernyitkan dahinya. "Kenapa memangnya, Pak? Kan kami cuma mendaki gunung, Pak." Penjaga hanya menggeleng pelan, suaranya berat. "Itu sudah aturannya, Mbak, dari dulu, ikuti saja." Keesokan paginya tepat pukul 7:30 mereka mulai mendaki. Jalur menuju pos 1, pos Arum Manis. Puan bahkan sempat bercanda. Ternyata enak juga ya naik gunung, kirain susah sekali." Owi yang berjalan di depan terkekeh. "Sabar dulu Puan, ini baru pemanasan, nanti kau nyesel ngomong gitu." Bahlel hanya tersenyum sambil mengatur napas. Perjalanan berubah ketika mereka mendekati pos 2, pos Batu Lumut. Kabut tebal turun dengan tiba-tiba. Udara jadi lebih dingin dan Mega mulai menggigil. Bowo langsung merangkul bahunya. "Mega, kamu masih kuat kan? Kalau enggak kita istirahat dulu." Bahlel melihat kondisi itu dan akhirnya mengusulkan, "Kita pasang tenda saja di sini di pos 2. Kayaknya juga mau hujan deras. Mega juga perlu istirahat." Semuanya pun setuju. Benar saja, tak lama setelah mereka selesai mendirikan tenda, satu untuk Mega dan Puan, satu lagi untuk Bahlel, Bowo, dan Owi. Hujan deras mengguyur disertai dengan angin kencang. Suasana malam itu semakin mencekam. Di tenda pria, Bahlel bersama Bowo dan Owi mulai mendengar suara-suara aneh. Ada suara langkah kaki di luar, diikuti dengan suara orang mendirikan tenda. Bahkan terdengar obrolan dan tawa keras seperti ada rombongan lain yang baru datang. Bowo berbisik, kalian dengar gak? Ramai sekali suara orang di luar." Owi mengangguk, wajahnya tegang. "Iya, aku juga dengar nih. Tapi kok aneh ya, kayak terlalu dekat suaranya." Bahlel mencoba tetap tenang. Mungkin memang ada rombongan yang baru datang. Jangan pikir yang aneh-aneh dulu lah." Namun suasana di dalam tenda semakin pengap seolah ada banyak orang di dalamnya. Padahal mereka hanya bertiga. Bahlel mencoba tidur tapi malah bermimpi aneh. Dalam mimpinya seorang perempuan asing menatap datar sambil menyodorkan bungkusan plastik hitam. Saat hendak dibuka, Bahlel langsung terbangun. Kaget karena tetesan air menembus kain tenda tepat di wajahnya. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Apa maksud dari mimpi itu? Batinnya gelisah. Ia tidak berani menceritakan pada yang lain, takut membuat mereka tambah panik. Pagi menjelang, mereka keluar tenda dan melihat sebuah tenda dom kecil berdiri tidak jauh dari tempat mereka. Bahlel bergumam, "Ini tenda rombongan tadi malam kah? Tapi kok cuma satu?" Owi mengernyit. "Ya aneh, suaranya kan ramai sekali. Gak mungkin semuanya muat dalam satu tenda." Mereka saling berpandangan, bingung sebelum akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Saat berjalan menuju pos 3, pos Sendang, Bahlel yang berjalan paling belakang merasa diawasi. Tambahan lagi, mereka menemukan taburan beras kuning di sepanjang jalan. Setiap 5 langkah mereka menemukan beras tersebut. Awalnya ia mencoba berpikir positif, mengira itu hanya tradisi setempat. Tapi perasaan tidak enaknya semakin menjadi-jadi. Saat menyorotkan senter ke semak belukar, matanya langsung menatap sosok bayangan hitam besar dengan tatapan tajam mengarah ke rombongan mereka. Bahlel menahan untuk berteriak, dadanya berdebar sangat kencang. Ia buru-buru menyusul teman-temannya. "Ayo teman-teman, jalannya lebih cepat, biar kita gak kesiangan sampai puncak," katanya sambil terbata-bata.
Teman-temannya mengira Bahlel hanya ingin mempercepat langkah, padahal hatinya sedang sangat ketakutan. Namun ketegangan semakin memuncak saat Mega yang berjalan di tengah rombongan tiba-tiba berhenti. Ia jongkok lalu dengan tangan gemetar mulai mengambil beras kuning itu dan memasukkannya ke mulut. "Mega, hei, kamu ngapain?" Puan langsung panik. Mega malah tertawa kecil dengan suara melengking seperti anak kecil. "Manis ya, berasnya manis," katanya dengan mata kosong. Owi langsung berusaha menarik tangannya. "Astagfirullah Mega, jangan makan itu." Bowo cepat-cepat membacakan doa, sementara Puan menjerit ketakutan. Untunglah setelah beberapa menit Mega akhirnya sadar. Ia menatap beras di tangannya dengan bingung. "Kenapa aku jongkok di sini? Kok ada beras di tanganku?" Bahlel buru-buru menutupinya. "Kau tadi kecapean Mega, mungkin gak sadar tanganmu kena beras. Sudahlah, buang saja, yuk kita jalan lagi." Ketika mereka tiba di kamp Gagak Putih, langit mulai terang. Disinilah perdebatan kembali terjadi. Owi mengingatkan pesan penjaga base camp. "Mega, kau cukup sampai di sini. Nggak boleh ikut sampai puncak. Aturannya sudah begitu." Mega menatap kesal. "Tapi aku nggak mau berhenti di sini. Aku pertama kali mendaki gunung ini. Masa nggak sampai puncak? Lagian aku juga takut sendirian di sini." Bowo mencoba menenangkan. "Tenang saja Mega, pasti ada yang nemenin kamu kalau kau tinggal." Tapi Mega menggeleng keras, hampir menangis. "Enggak, aku ikut. Aku nggak takut kok. Doa saja semoga nggak terjadi apa-apa." Perdebatan berlangsung lama, tapi akhirnya dengan berat hati teman-temannya mengalah. Mereka terpaksa membiarkan Mega ikut mendaki sampai puncak, meski dalam hati mereka penuh dengan rasa was-was. Bahlel yang sejak tadi diam hanya bisa menghela napas. Hatinya menolak, tapi ia tak sanggup membantah lebih jauh. Mereka pun kembali berjalan mengikuti langkah Mega meski rasa tidak enak makin menghantui. Jalur menuju pos 3, pos Sendang, terasa lebih panjang dari biasanya. Awalnya masih terasa ringan, tubuh mereka masih kuat dan jalur tampak biasa saja. Namun ada satu hal yang membuat Bahlel sangat gelisah. Ia sadar taburan beras kuning yang tadi sempat mereka lihat di jalan tiba-tiba lenyap begitu saja. Terakhir kali ia melihatnya adalah di dekat kamp Gagak Putih. "Aneh," gumamnya pelan. Owi yang berjalan di sampingnya bertanya, "Kenapa Lel?" Bahlel menggeleng cepat. Enggak apa-apa." Ia memilih menyimpannya sendiri, karena merasa jika ia menceritakan hal itu, suasana akan semakin mencekam. Setelah melewati jalur terjal, mereka akhirnya tiba di pos 3. Mega duduk terhuyung di atas batu, memegangi perutnya. Wajahnya pucat pasi, penuh dingin mengalir di keningnya. "Perutku, rasanya kayak dipelintir," rintihnya. Bahlel langsung mendekat. "Udah Mega, jangan dipaksain, kita turun aja yuk." Namun Mega menggeleng dengan kasar. "Enggak, aku harus sampai puncak. Kita sudah sejauh ini, masa harus nyerah sih?" Ucapannya itu membuat Owi menggerutu. "Kamu kok ngeyel sih Mega, kan udah dibilangin sama penjaga base camp. Kalau kamu datang bulan, nggak boleh sampai puncak. Nanti kalau kenapa-kenapa, kita juga kan jadi repot." Tapi tetap saja tak ada yang bisa menghalangi keinginan Mega. Akhirnya mereka saling menopang, berjalan perlahan. Jalur yang biasanya ditempuh dalam 2 jam, kali ini memakan waktu 4 jam lebih. Karena mereka harus berkali-kali berhenti menunggu Mega yang semakin lemah. Menjelang siang sekitar pukul 11:30, mereka akhirnya berhasil menginjakan kaki di puncak Gunung Batu Jantan. Sekilas rasa lega menyelimuti, tapi itu tak bertahan lama. Kabut turun begitu cepat, menutupi cahaya matahari yang tadinya masih terang. Udara berubah dingin menggigit, mereka bersiap-siap untuk turun. Tapi tiba-tiba Mega terduduk dengan tubuhnya yang goyah dan wajahnya makin pucat. "Mega, kamu kenapa lagi?" tanya Puan panik. Mega menggeleng lemah lalu berkata lirih, Kakiku terasa sangat berat sekali." Belum sempat mereka menolong, tubuhnya terhempas, jatuh dan pingsan. "Mega, bangun Mega! Mega, bangun!" Bahlel mengguncang tubuhnya. Tidak ada respon, lalu mendadak mata Mega terbuka lebar. Pandangannya kosong, bola matanya bergetar. Dari mulutnya keluar suara tawa lirih, kecil tapi jelas-jelas bukan seorang perempuan dewasa. Tawa itu terdengar seperti suara anak kecil yang bermain-main. Bahlel langsung merinding.
Bulu kuduknya berdiri. Astaga, ada apa ini? Bisiknya dengan wajah yang pucat. Mega kemudian menangis terseduh, suaranya parau, lalu tubuhnya mulai meronta liar. Ia berteriak tapi suaranya berubah-ubah. Kadang seperti anak kecil, kadang seperti orang dewasa yang kesakitan. Bowo dengan sigap mendekat dan berteriak, "Bahlil, pegang dia!" Sambil memeluk tubuh Mega, ia mengumandangkan azan keras-keras di telinganya. "Allahu Akbar! Allahu Akbar!" Suaranya bergetar. Namun ia tetap melanjutkan. Bahlil dan kawan lain membacakan istighfar berulang-ulang kali. Namun tubuh Mega tetap liar, matanya memutih seluruhnya hingga tak terlihat lagi bagian hitamnya. Situasi itu membuat semua panik, apalagi kabut semakin tebal menutupi pandangan ke segala arah. Dalam kepanikan, Bahlil berulang kali mencoba menghubungi Basecamp. Berkali-kali telepon tidak diangkat, ia hampir putus asa. Sampai akhirnya suara seorang dari seberang menjawab, "Cepat bikinkan air gula, oleskan ke tubuhnya sambil membaca doa." Mereka segera menuruti arahan tersebut. Untung saja mereka membawa gula. Air gula itu lalu dioleskan ke wajah dan tubuh Mega. Beberapa menit kemudian napas Mega mulai teratur, matanya perlahan kembali normal. Tubuhnya masih lemas tapi ia sudah bisa membuka mulutnya. Aku kenapa?" katanya lirih. Bahlil hanya bisa menghela napas dengan lega, walau ketakutan belum sepenuhnya hilang. Namun suasana yang baru tenang sedikit itu mendadak berubah lagi ketika ada seorang pendaki perempuan muncul dari balik kabut. Tubuhnya ramping, wajahnya pucat, rambutnya terikat dengan rapi. Ia mengenakan baju merah terang, manset hitam, membawa tongkat kayu dan ransel kecil di punggungnya. Langkahnya pelan tapi mantap, seolah tidak terpengaruh oleh kabut. Ia lalu mengeluarkan sebuah kantong plastik hitam, lalu menyodorkannya kepada Mega. Bahlil tertegun. Sosok itu persis dengan perempuan yang muncul dalam mimpinya semalam. Berbaju merah, membawa kantong hitam. Jantungnya berdetak dengan kencang, wajahnya memucat. Perempuan itu menatap tajam pada mereka. "Teman kalian dari tadi sudah diikuti anak kecil. Kalian harus segera turun sebelum maghrib. Tempat ini tidak aman lagi bagi kalian." Suaranya datar seolah memberi peringatan. Owi sempat ingin bertanya, "Mbak, siapa sebenarnya?" Tapi belum sempat kalimat itu selesai, perempuan itu sudah berbalik arah. Ia berjalan menuruni jalur dan dalam hitungan menit sosoknya lenyap di telan kabut, seolah menguap begitu saja. Dengan ketakutan yang makin menebal, mereka akhirnya turun, tapi perjalanan itu justru makin penuh keganjilan. Bowo yang menggendong Mega mendengar suara perempuan tertawa samar-samar dari sebalik kabut. Bahlil yang berjalan paling belakang merasa beberapa kali melihat bayangan kecil berlari di antara pepohonan. Tapi setiap kali ia fokus menoleh, bayangan itu menghilang. "Kau lihat itu, Lel?" tanya Puan. Bahlil menelan ludah. Enggak, mungkin cuma halusinasi." Tapi hatinya yakin ada sesuatu yang mengikuti mereka. Malamnya ketika mereka akhirnya tiba di pos 2, pos Batu Lumut, kejadian aneh kembali menimpa. Tenda mereka yang sebelumnya sudah dipasang tiba-tiba menghilang entah kemana. Mereka sangat panik mencari ke segala arah, menyusuri jalur sekitar pos. Namun yang mereka temukan hanya butiran beras kuning yang tercecer. Aneh, pikir mereka. Jalur itu membawa mereka berputar-putar hingga akhirnya mereka kembali ke tempat semula. Dan di sana mereka akhirnya menemukan tenda mereka, seolah-olah tak pernah hilang sebelumnya. Tenda mereka muncul kembali utuh berdiri di tempat yang sama. Semua terdiam, wajah pucat, tak ada yang berani membahas lebih jauh. Keesokan paginya dengan tubuh yang lelah dan hati diliputi ketakutan, mereka turun ke base camp. Rasa lega sedikit muncul ketika tanah datar sudah di depan mata. Namun keanehan terakhir justru terjadi ketika mereka di sana. Mereka bertemu dengan seorang pendaki yang bernama Randy. Bahlil mencoba berbasa-basi sambil menahan rasa penasaran. Mas, semalam naiknya rame-rame ya? Soalnya kedengaran dari tenda kami kayak seperti banyak orang lagi ngobrol." Randy menoleh dengan ekspresi heran. "Rame? Saya sendirian kok mas naik gunung ini." Jawaban itu membuat Bahlil dan Owi saling pandang. Wajah mereka memucat bersamaan. Karena mereka yakin di malam pertama, dari arah tenda Randy
terdengar jelas suara ramai orang yang sedang berbicara, seolah ada sebuah rombongan besar. Jika Randy benar mendaki sendirian, lalu siapa yang mereka dengar malam itu?